Baik, selamat sore. Selamat bertemu lagi dengan webinar yang diselenggarakan oleh tim market analis forex.com. Selamat sore, saya ucapkan pada Padani, Ervans, dan Yoko. Sepertinya sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Tema kita sore ini adalah Fibonacci retracement. Kita akan membahas mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Oke, sebenarnya ini mungkin salah satu tema atau topik yang cukup sering dibahas, saya kira, tapi nggak apa-apa, karena memang saya kira teori Fibonacci ini merupakan teori yang cukup sering dipergunakan oleh trader di seluruh dunia, dan memang Fibonacci retracement ini memang salah satu, memang kelihatan sederhana, tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar bisa menggunakan sistem atau teknik ini dengan baik. Dan kita mulai dari Fibonacci retracement terlebih dahulu. Fibonacci retracement seperti yang bisa Anda lihat adalah suatu teknik untuk mencari acuan titik-titik atau turning point dalam sebuah tren pergerakan harga. Dan Fibonacci retracement juga dapat dipergunakan untuk menentukan level-level support dan level-level resistance yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan target keuntungan atau pembatasan risiko dalam kegiatan aktivitas trading. Dan Fibonacci retracement ini dia memiliki satu keunggulan dan dalam saat yang sama juga merupakan kelemahan, yaitu Fibonacci retracement biasanya hanya bisa dimanfaatkan dengan efektif, dengan baik, apabila kita pergunakan dalam keadaan pasar yang sedang trending. Sebaliknya, jika kita mencoba memaksa untuk menggunakan Fibonacci retracement dalam keadaan pasar yang sedang sideways, biasanya tidak memberikan hasil yang optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, dan cukup sering terjadi, penggunaan Fibonacci retracement dalam keadaan pasar yang sedang sideways justru seringkali membuat kita terjebak dalam fake signal atau false signal. Nah, kita akan mulai masuk dalam konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement. Untuk bisa menentukan atau melihat level-level Fibonacci retracement, kita terlebih dahulu tentu harus menggambar Fibonacci retracement tool ini di chart kita. Dan sebagai acuan yang kita pergunakan adalah titik-titik yang disebut dengan swing high dan swing low. Swing high adalah titik acuan yang tinggi yang di atas high, sementara swing low adalah titik acuan yang rendah atau yang berada di bawah. Dalam kata yang mudah, kita bisa mempergunakan atau menemukan swing high dan swing low dengan memperhatikan chart di mana kita melihat di mana titik-titik atau tempat-tempat harga mengalami pembalikan arah. Istilahnya mungkin puncak atau lomba. Nanti di slide berikutnya kita akan bisa melihat dengan lebih mudah, dengan lebih gamblang apa yang saya maksud dengan swing high dan swing low itu tadi. Nah, level-level Fibonacci retracement biasanya ada beberapa. Anda bisa sebenarnya menambahkan angka-angka atau level-level retracement-nya sesuai dengan perhitungan Fibonacci ratio. Jadi kalau Fibonacci ratio ini, kita bicara berarti teori matematika ya, adalah perbandingan antara deret Fibonacci yang pertama dengan yang kedua dengan yang selanjutnya dan selanjutnya. Mudahnya seperti ini. Fibonacci retracement yang dimunculkan secara otomatis atau secara otomatis oleh platform trading MetaTrader, dalam hal ini Forex Trader, karena kita bertransaksi menggunakan platform trading yang disediakan oleh Forex CMF. Biasanya hanya ada beberapa saja yang muncul, yaitu 0, 0.0, 23.6 atau 23,6, 38,2, 50, 61,8, dan 100. Di defaultnya, di asalnya, kalau bisa speakernya, mic-nya dimatikan ya. Ada beberapa yang saya kira tidak mematikan speaker.
Jadi efeknya suara saya akan terpantul di sana dan masuk lagi ke speaker Anda, jadi nggak jelas nanti yang Anda dengar dari saya. Oke, speaker silakan dinyalakan tapi mic mohon dimatikan saja. Level-level Fibonacci yang kita ulangi yang biasa muncul 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, dan 100. Sebenarnya 76,4 tidak muncul di settingan default, tetapi kita sering pergunakan 76,4% ini sebagai level acuan juga. Jadi nanti akan kita bisa tambahkan, kita bisa kurangi, kira-kira level mana yang kita perlukan atau kita bisa kurangi level mana yang kita tidak butuhkan. Level Fibonacci retracement. Tapi kalau forex.com, tim market analis forex.com menggunakan angka-angka level-level Fibonacci retracement seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda. Kalau Anda mau menambahkan boleh, tetapi syaratnya Anda harus mengerti dulu rasio Fibonacci-nya, perhitungan rasio Fibonacci seperti apa Anda harus tahu dulu. Kita tidak akan bahas itu dulu karena itu fundamental sekali. Kita akan bahas dari sisi praktisnya saja. Oke, nah jadi seperti yang saya katakan tadi, level-level 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 1,8%, 76,4%, dan 100% merupakan level-level retracement berdasarkan rasio Fibonacci, dan itulah yang akan kita pergunakan sebagai acuan mengenali area support dan resisten. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau kita trading, yang pertama tentu kita melihat arah trennya. Jadi kita akan cari buy ketika harga dalam uptrend, kita akan cari sell ketika harga berada dalam downtrend. Tetapi ada juga kaidah trading tambahan selain dengan trend, kita juga harus mengenali support dan resistennya. Level-level Fibonacci retracement ini seperti yang sudah kita bahas tadi, yang berfungsi sebagai level support dan resistance. Disitulah nanti kita akan mencoba mencari entry signal. Buy atau sell juga akan kita manfaatkan sebagai exit, di mana kita harus close posisi kita. Kan kita tahu tadi selain berdasarkan tren, kita juga harus kalau buy, kita mau buy, buka posisi buy, itu memang sebaiknya sedekat mungkin dengan support. Kalau kita mau sell, diupayakan sedekat mungkin dengan resistance. Kalau kita sudah buy di area support, berarti target pertama kita yang terdekat adalah area resisten yang terdekat tentu saja. Sebaliknya kalau kita buka posisi sell di area resistance, target pertama kita tentu adalah di area support yang terdekat. Nanti akan kita lihat praktik. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi cara memunculkan atau menarik Fibonacci retracement berdasarkan pergerakan harga. Dalam contoh yang Anda lihat, Anda akan melihat contoh pergerakan uptrend. Tentu saja di sini kita tidak mempergunakan candlestick, gambar candlestick. Saya tidak mempergunakan gambar candlestick. Gambar ini juga bisa Anda lihat di halaman website kami, di laman EduSpot. Kalau Anda lihat di homepage di bagian atas toolbarnya, Anda bisa lihat menu barnya. Anda bisa lihat ada EduSpot. Anda klik aja di situ, nanti di pembahasan tentang Fibonacci retracement Anda akan mendapatkan gambar ini. Hanya saja, kalau Anda belajar di website, di halaman edukasinya, Anda tidak akan bisa berkomunikasi seperti ini dengan saya. Nah, gambar ini memang saya sederhanakan, jadi saya tidak mempergunakan gambar candlestick chart di situ, saya sederhanakan dengan menggunakan garis putus-putus saja. Anggap saja ini, garis putus-putus ini adalah merupakan penyederhanaan dari pergerakan yang mempergunakan kumpulan candlestick chart. Ya, jadi kalau kita perhalus misalkan candlestick diperhalus, mungkin pergerakannya arahnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat, Anda bisa melihat bahwa di contoh gambar yang saya sajikan, pergerakannya cenderung up, ya kan, didominasi oleh uptrend atau biasnya bullish. Nah, jika Anda melihat pergerakan up seperti ini dan Anda akan menggunakan Fibonacci retracement sebagai salah satu metode analisa Anda bisa menarik Fibonacci retracement dengan acuan swing low dan swing high yang seperti ini. Ini yang saya sebut dengan swing low dan swing high-nya. Ya. Swing low itu adalah ketika harga melakukan reverse atau pembalikan arah di bawah. Sementara swing high itu ketika dia reverse ke bawah. Jadi kalau swing low dia reverse mantul ke atas, kalau swing high dia berhenti reverse mantul ke bawah. Nah, ketika kita melihat ada up seperti ini, pergerakan uptrend, kita tarik Fibonacci retracement menghubungkan swing low dengan swing high.
Contohnya mungkin bisa saya kasih di sini ya. Contohnya mungkin seperti ini. Ya. Anggaplah yang gampang mana. Kita harus cari contoh yang semudah mungkin ya. Ya mungkin ini ya. Gini aja deh. Yang up, nah yang up, up. Waduh, lagi nggak ada yang up ya. Lagi down semuanya. Down. Mana yang up? Oh ini mungkin ya di emas ya. Oke, di sini. Nah, di sini dia up. Ya. Kita lihat. Inilah yang kita anggap sebagai swing low, ini yang kita anggap sebagai swing high. Dengan keadaan seperti ini, kita klik tool Fibonacci retracement-nya, tombolnya di sini, di MetaTrader Anda bisa klik di situ. Kemudian Anda klik di swing low yang sudah dipilih, tahan mouse Anda, lalu hubungkan ke swing high. Dengan demikian terciptalah level-level Fibonacci retracement yang Anda bisa lihat, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Oh, ada sapaan dari Pak Husinudin ya. Selamat sore Pak Husinudin. Oke. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, Anda yang memiliki pertanyaan, silakan langsung ketikkan pertanyaan Anda di chat box. Akan saya respon secepat mungkin. Karena sambil saya memaparkan materi, saya juga selalu memantau chat box-nya. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab secepat mungkin. Jadi tidak perlu menunggu saya memberikan sesi khusus untuk tanya jawab. Tentu saja dari awal sampai akhir adalah sesi yang bisa disisipi dengan tanya jawab. Ya, tentu akan kita atur nanti waktunya. Ya silakan saja tanya. Kapan saja Anda ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaan Anda di chat box. Oke, kita lanjutkan. Ini swing low-nya, ini swing high-nya kita sudah hubungkan swing low dengan swing high, maka tampillah Fibonacci retracement levels di chart Anda. Anda bisa lihat 0, 23.6, 38.2, 50, 61,8, 76,4 sampai 100. Inilah level-level Fibonacci retracement yang saya bicarakan tadi. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi ditarik dari bawah ke atas ya. Sementara kalau dia berada dalam downtrend, sebaliknya kita tarik dari swing high ke swing low. Contohnya seperti ini mungkin. Contohnya di sini mungkin ya. Oke, nah ini anggap saja ini swing high-nya. Di sini swing low-nya. Anda bisa tarik dari atas ke bawah. Demikian. Caranya seperti itu, cukup mudah. Ingat, ikonnya yang ini ya. Yang ini dia. Anda klik tahan di swing high, tarik ke swing low. Anda lepas, dia akan muncul secara otomatis level-levelnya. Ada pertanyaan dari Pak Roni, Fibonacci berlaku di semua time frame ya. Paling sering dipakai di time frame berapa? Thank you. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup bagus ya, Pak Roni. Fibonacci retracement kita bisa pakai di semua time frame. Bisa dipakai di semua time frame. Hanya saja nanti konsekuensinya adalah semakin besar time frame yang kita pilih atau semakin semakin besar time frame yang kita pilih, otomatis nanti jarak antara yang pertama swingnya pasti berbeda. Ya, time frame 1 jam dengan daily swingnya sudah berbeda kan kalau kita lihat. Dengan 4 jam swingnya juga kebetulan sama di sini, tapi dengan 15 menit swingnya sudah berbeda. Jangankan swingnya, trennya pun sudah bisa berbeda. Jadi Anda bisa pakai di time frame manapun, tapi konsekuensinya adalah semakin besar time frame yang kita pilih, maka konsekuensinya yang pertama swingnya akan berbeda, yang kedua jarak antara Fibonacci level ini juga akan berbeda. Semakin besar time frame-nya, jarak antara Fibonacci level ini akan berbeda. Pada gilirannya nanti akan mempengaruhi terhadap di mana Anda entry dan di mana Anda exit, target profitnya, dan berapa besar batasan risiko yang akan Anda hadapi. Nanti akan kita sampai ke situ. Baru jadi bisa dipakai di time frame berapa. Kalau ditanya paling sering di time frame berapa, itu masing-masing orangnya. Apakah dia short term trader atau day trader, apakah dia scalper, apakah dia mid term trader atau long term trader. Jadi kalau dia makin termnya makin panjang, scalper misalkan dia bisa pakai 5 menit, 1 menit bahkan mereka bisa pakai. Paling besar mereka pakai 15 menit time frame-nya. Kalau day trader mungkin antara 30 menit sampai 4 jam, jadi dia pakai time frame.
Kalau yang lebih panjang lagi mungkin dia pakai daily atau weekly, atau trade long term mungkin dia pakai monthly. Nah, dengan demikian pasti nanti level-level resikonya akan berbeda, entry levelnya berbeda, batasan resikonya dan target profitnya akan berbeda-beda. Ini masalah style saja. Anda boleh pakai di time frame manapun sesuai dengan style Anda. Jadi mungkin demikian Pak Roni ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kebalikan kalau kita melihat dia dalam downtrend, kebalikannya kalau dia di uptrend tadi kita hubungkan dari swing low ke swing high, kalau dia downtrend kita hubungkan dari swing high ke swing low. Contohnya tadi kita lihat bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah mengapa saya katakan tadi pemilihan time frame akan berpengaruh pada di mana Anda buy atau di mana Anda sell, atau berapa besar batasan risiko Anda dan juga berapa besar target profit yang bisa Anda rencanakan. Nah, jadi ini akan sangat berpengaruh pada gaya trading Anda, akan sangat dipengaruhi oleh gaya trading Anda, akan sangat dipengaruhi oleh batasan-batasan risiko Anda. Nah, tadi kita sudah bahas di awal bahwa level-level Fibonacci retracement yang tampil ketika kita memplot Fibonacci retracement tool ini adalah sebenarnya level-level support dan resistance. Tadi juga kita sudah bahas bahwa kalau kita mau buy sebaiknya kita cari di area support. Jadi kita buy usahakan sedekat mungkin dengan area support. Kalau kita sell, upayakan sedekat mungkin dengan resistance, buy upayakan sedekat mungkin dengan support. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar yang saya tampilkan, ada area yang di-highlight berwarna kuning, baik ketika dia sedang down maupun dia sedang up. Area yang berwarna kuning itu, dan saya beri keterangan bahwa area yang berwarna kuning itu yang di-highlight itu adalah sebenarnya area referensi untuk mencari sinyal sell kalau dia sedang down. Kalau dia sedang up, yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, area yang di-highlight itu sebenarnya adalah area referensi untuk mencari sinyal buy. Kembali ke konsep awal trading bahwa kalau kita buy sebaiknya di area support dan kalau kita sell sebaiknya di area resistance. Dengan demikian, area referensi yang saya maksud tersebut yang di highlight berwarna kuning itu adalah sebenarnya area resistance atau area support. Jadi area referensi untuk mencari sinyal sell itu sebenarnya adalah area resistance. Area resistance yang disediakan oleh Fibonacci retracement. Dengan kata lain, kalau kita mencari sinyal sell di situ, berarti asumsinya adalah area antara 38,2 sampai 61,8 di Fibonacci retracement itu adalah area resisten yang kita anggap paling baik untuk melakukan entry sell. Sebaliknya, area referensi untuk mencari sinyal buy di gambar yang sebelah kanan itu sebenarnya adalah area support. Kenapa kita referensikan mencari sinyal buy di situ? Karena berdasarkan Fibonacci retracement ini, disitulah sinyal buy yang cukup valid sering muncul atau terkonfirmasi. Jadi kita highlight sekali lagi, jadi level-level yang popular atau yang paling sering dipakai orang untuk mencari sinyal buy atau sell adalah level di antara 38,2 sampai 61,8%. Tentu di tengah-tengahnya ada level 50%. Jadi kita ambil tiga-tiganya, 38,2, 50, dan 61%. Itulah yang diperhatikan oleh trader. Karena di area tersebut sering muncul sinyal buy atau sinyal sell yang akurasinya cukup tinggi. Jadi kalau kita perhatikan, kembali ke gambar yang tadi mungkin kita perhatikan ketika harga sedang berada dalam downtrend dan dia naik ya pullback ke area referensi ini, di sini kita cari sinyal sellnya, harapannya tentu akan harga akan kembali rebound ke bawah atau memantul ke bawah. Demikian juga ketika harga sedang naik, kita tunggu koreksi ke area referensi, ketika muncul sinyal buy-nya kita buy dengan harapan harga akan rebound ke atas. Demikian. Ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Nggak dengar. Kalau nggak dengar, IBE mungkin bermasalah ya. Nggak mungkin lah kayaknya dengar deh. Kalau IBE nggak dengar, coba pakai headset ya, pakai earphone atau pakai earphone atau headphone. Kalau Anda pakai laptop biasanya suaranya akan sangat kecil. Karena menurut yang saya lihat Anda sudah tersambung dengan audio. Ya, jadi kalau Anda nggak dengar, mungkin volumenya diperbesar atau Anda pergunakan handsfree earphone atau headphone.
Kawan-kawan yang bisa mendengar suara saya mungkin bisa membantu Pak Ibeh ya. Oh, udah baru nemu, oke. Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh penggunaan Fibonacci retracement di real chart. Saya lupa ini saya ambil kapan ya, tapi yang jelas ini di pound sterling terhadap US dollar. Ini hanya contoh saja. Memang saya coba cari yang paling mudah ya, paling mudah dimengerti. Pada kenyataannya mungkin Anda harus lebih banyak berlatih untuk bisa mengenali swingnya. Jadi kunci untuk menggunakan Fibonacci retracement adalah mengenali atau memanfaatkan swing yang tepat. Anda salah pakai swing, harganya bisa apa? Hasilnya bisa akan berbeda. Ya. Saya ambil contoh di sini. Ini kita anggap sebagai swing low, ini kita anggap sebagai swing high. Kita tarik Fibonacci retracement-nya. Anda sudah bisa lihat level retracement-nya. Entry areanya adalah di area ini, di area kuning ini. Tentu nanti Anda harus memiliki konfirmasi sinyal di sini. Anda boleh pakai apa saja. Anda boleh pakai stochastic oscillator, Anda boleh pakai CCI, Anda boleh pakai indikator apapun yang menurut Anda cukup baik akurasinya. Tapi kuncinya tetap Anda cari sinyal-sinyal baik itu di area referensinya. $8,2 kita untuk menentukan target profit yang realistis. Memang semua orang ingin untung sebesar-besarnya dan rugi sekecil. Mungkin itu kan tidak terukur, sementara target itu harus terukur sebenarnya kan. Nah, dengan Fibonacci retracement ini kita bisa pergunakan untuk mengukur target sebenarnya yang bagus, yang realistis itu di mana. Target realistis yang pertama adalah di area 23,6%, sementara target realistis yang kedua ada di area nolnya. Jadi kalau Anda baik di sisi Anda, target profit Anda entah di sini 23,6 atau di nol, Anda boleh pilih salah satu. Ya kalau Anda istilahnya paket ngiritnya ya di sini targetnya, stop lossnya di sini. Tapi ingat yang penting stop loss dengan risk to reward ratio yang baik. Dengan kata lain, cost boleh lebih besar daripada target profit. Dengan kata lain, daripada aturan dan aturan utamanya seperti itu. Suaranya putus. Coba cek koneksi internet Anda harus stabil ya, harus stabil. Kencang tapi nggak stabil percuma. Jadi kalau yang namanya stabil itu saya kasih contoh seperti ini. Ya oke. Anda coba ketik run itu Anda pencet tombol R, huruf R, lalu Anda klik seperti itu. Nah ini seperti ini yang stabil. Jadi dia cepat dan stabil ya. Jadi pingnya data sampai ke kembali ke ini dia request out ini akan jarang muncul. Kalau dia sering muncul, dia misalkan dalam sekali muncul request timeout sampai 5 row gitu seperti 5 baris 1 2 3 4 5 berarti internet Anda nggak stabil. Nah, kalau dia stabil, RTO-nya ini jarang muncul, bahkan tidak pernah muncul. Seperti itu. Coba cek koneksi internet Anda. Dari Roni, kapan sebaiknya kita menarik Fibonacci? Misal tadi pagi Nikkei dibuat Fibonacci kelas sesi kedua sudah turun banyak. Apakah kita harus tarik Fibonacci lagi untuk trade malam? Pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan jawab pertanyaan Pak Roni. Kalau saya lupa tolong ingatkan, tapi saya akan selesaikan kasus. Seperti itu. Saya mau kasih
Saya mau kasihkan, Anda bisa melihat level harganya di sini. Triknya adalah Anda bisa memunculkannya, kalau dia default sebenarnya nggak ada. Klik di Fibonacci retracement-nya sampai muncul dua titik di atas dan di bawah seperti ini, dan satu di tengah, lalu Anda klik kanan di situ, salah satu titik yang di atas. Di sini, Anda bisa double klik di sini, di description-nya, lalu Anda tambahkan persen plus string dolar. Nah, Anda tambahkan semua, ya angka seperti ini. Ini adalah level harga. Kalau yang default, bagi yang belum tahu, yang default dia tidak akan. Nah, untuk pertanyaan Pak, kan ini kita sudah praktekkan ya, Pak Ibe ya, ini praktekkan. Kapan sebenarnya kita menarik Fibonacci? Misal tadi pagi, nah oke. Kuncinya adalah Fibonacci kita tarik dari swing ke swing, dari swing high ke swing low kalau dia sedang down, dan dari swing low ke swing high, dia sedang up. Dimas saya buat, jadi kalau kita perhatikan, berarti berhentinya di sini ya. Hari yang lalu. Jahat kali ya Bang ini memang. Ini Langsung negatif pikiran apa? itu dari anggaplah ini saya. Karena ini dimana dari sini ke sini. Yang ada hanya cuma dari sini ke sini. Anda tarik Fibonacci. Dengan demikian, Anda punya 100% di sini. Oke, koreksi harga rebound, mencapai target, dan dia tembus ke atas. Ke atas level 0%. Apa yang terjadi kemudian? Mau tidak mau, Anda harus menyesuaikan. Contoh retracement yang seperti ini. Yang ini kita sudah tidak bisa pakai. Kenapa? Tembus 0%. Maka jalan yang agak. Kan kita bisa lihat ini ada swing low di sini dan ada swing high yang baru di sini. Yang akan terbaru. Oke. Ternyata dia terkoreksi lagi ke area antara 38,908, rebound lagi mencapai target pertama. Apa? Nah, apa tadi? Oh, ternyata ini account yang kita pakai ini account forex ya, belum tidak ada Nikkei-nya. Anggaplah di pair lain misalkan, sebenarnya prinsipnya sama. Ini misalnya ya, tidak, tapi nggak apa-apa. Agak membingungkan. Nah, this one. Ini high, ini swing low-nya. Tadi pagi Anda tarik. Ah, dari aduh, ternyata kok udah jadi semua nih.
Selamat sore semuanya. Bisa mendengar suara saya? Ya, ini lagi gangguan kayaknya. Gimana Om Esa, apa kabar? Ya, selamat sore. Sambil menunggu dari Polres IMS. Pak Daninya mana Pak Daninya? Selamat sore.
menyampaikan sepatah kata-kata.
terlihat saya juga. Halo? Halo? Ya. Ya. Mendengar suara saya? Mendengar suara saya? Your dynamo, now even more powerful. Introducing new Dynamo Power Gel. Get better stain removal with just about half a cap. New Dynamo Power Gel.
can hold. Selamat sore. Selamat sore.